Dan pemirsa, apa yang melatar belakangi satu keluarga menyandra dan membunuh seorang remaja sudah bergabung bersama kami Kapolres Bantaeng AKBP Wawan Sumatri dan psikolog forensik Reza Indragiri. Saya ke Pak Wawan terlebih dahulu. Selamat sore Pak Wawan dan Pak Reza. Selamat sore Mbak. Baik, saya ke Pak Wawan terlebih dahulu. Pak, ini dari hasil penyelidikan seperti apa ke-9 orang tersangka ini? Baik Mbak, bisa saya jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 itu pada jam 13 itu ada laporan dari masyarakat. Ada satu keluarga mengamuk, kemudian menyandra warga. Nah, selanjutnya Kapolsek datang ke lokasi, kemudian melakukan upaya-upaya untuk komunikasi, ya. Kemudian komunikasi itu juga tidak tercapai, ya. Jadi masih tetap ada warga yang disandra. Kemudian Kapolsek juga dengan timnya menembakkan gas air mata ke dalam rumah juga tidak bisa berhasil. Nah, kemudian saya ke lokasi bersama Dandim Bantaeng, ya, kemudian mengambil langkah-langkah juga persuasif di sana, melakukan komunikasi yang kita kedepankan petugas lapangan komunikasi, namun juga tidak berhasil. Sebelumnya itu ada satu orang yang menjadi sandera di dalam, ya. Kemudian terakhir sandera itu dilepas dengan sendirinya yang bernama Irfandi. Nah, dari keterangan sandera itu bahwa ada satu korban pembunuhan di dalam rumah tersebut, sehingga kita berketetapan untuk mengeluarkan, ya, korban, kemudian menangkap para pelaku. Dengan upaya mediasi, komunikasi tidak berhasil, sehingga kita paksa keluar, kita lakukan penangkapan. Ya, alhamdulillah tidak ada korban luka maupun korban jiwa pada saat penangkapan itu. Nah, kita amankan satu keluarga itu ada 9 orang, ya. Jadi 9 orang itu suami istri ditambah 5 orang anaknya ditambah 2 orang menantu, ya. Itu. Baik. Kemudian setelah kita lakukan penangkapan, ya, kita coba masuk ke dalam, kita pastikan betul ada satu korban, ya, perempuan, luka bacok di hampir sekujur tubuh, di punggung, di tangan, di leher, ada juga pukulan benda tumpul di paha. Dan kita pastikan bahwa korban meninggal dunia, ya. Kemudian kita lakukan, ya, olah TKP, mengamankan barang bukti, dan seterusnya kita melakukan polis lain, dan para satu keluarga ini kita bawa ke Polres untuk melakukan pemeriksaan. Baik, Pak Wawan, benarkah satu korban meninggal dunia adalah anak dan juga saudara dari para pelaku? Betul. Jadi korban itu adalah bernama Rosmini, umur 16 tahun, kelas 2 SMA. Itu adalah anak kelima. Ya, dari 6 bersaudara ini yang bersangkutan anak kelima. Baik, dari ke-9 pelaku sudah ada yang kooperatif dan diajak berbicara pada saat pemeriksaan, Pak, mengenai motif penyanderaan dan juga pembunuhan. Ya, setelah kita lakukan pemeriksaan maraton semalam, ada 9 orang itu, ada persesuaian dari para satu keluarga itu, yang melakukan pembunuhan, eksekusinya ada 2 orang, yaitu atas nama Rahman, anak pertama, kemudian kakaknya atas nama Anto, anak keempat, gitu. Kemudian dari para saksi, sementara motifnya ini adalah kasus siri, ya. Kalau di Makassar itu ada nama kasus siri, kasus yang harga diri malu, gitu, ya. Bahwa korban ini ada hubungan sama orang lain, ya, atas nama Enal, ya. Ulangi, atas nama Usman alias Sumang, itu. Malu jadi kenapa, Pak? Keluarga besar ini malu
salah satu keluarganya berhubungan dengan itu, sehingga dia melakukan pembunuhan terhadap. Baik. Pak Wawan, masih tersambung dengan kami? Pak Wawan. Baik, kami akan berusaha kembali menghubungi Pak Wawan. Saya ke Pak Reza Indragiri. Selamat sore Pak Reza. Kalau melihat dari kasus pembunuhan ini, dilatar belakangi kasus malu karena harga diri keluarga ini hancur karena ada anaknya yang berhubungan dengan orang lain. Ini tanggapannya Mas Reza. Mas Reza? Mas Reza bisa mendengar suara kami? Tadi tidak ada sangkut pautnya dengan cara kejahatan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu, tetapi aksi kekerasan ditujukan untuk meluapkan emosi, meluapkan amarah, mengekspresikan kebencian, sakit hati maupun suasana hati yang serba negatif terhadap korban. Itu kalau motifnya emosional. Sementara motif instrumental sebaliknya adalah kejahatan yang ditujukan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Tapi sekali lagi menurut saya berdasarkan penjelasan Pak Kapolres barusan, lebih masuk akal kalau kita berspekulasi ini merupakan kejahatan yang dilatar belakangi oleh motif emosional. Baik, tadi menurut Pak Wawan, AKBP Wawan Sumantri, Kapolres Bantaeng mengatakan bahwa pembunuhan ini didasari karena malu harga diri keluarga ini hancur karena ada anaknya yang berhubungan dengan saudaranya. Satu keluarga, bersepupu. Mas. Ya, itu ya. Saya duga, saya berspekulasi bahwa muatan emosi adalah lebih besar dalam kasus ini ketimbang muatan instrumentalnya. Jadi mengatasi rasa malu merupakan suasana hati yang negatif, kemudian memulihkan nama baik keluarga dan seterusnya lebih cenderung sebagai motif emosional. Baik, Mas Reza, ini pertanyaannya kenapa bisa satu keluarga, Mas Reza, emosi itu muncul dan akhirnya melakukan sandra dan pembunuhan ini? Maaf, jangan salah tafsir, tapi kalau kita coba lihat dari perspektif kohesivitas keluarga, barangkali ini merupakan cerminan sebuah keluarga yang kompak, yang satu suara menganut nilai-nilai kehormatan tertentu. Nah, manakala ada satu anggota keluarga, satu anggota kelompok yang menampilkan tindak tanduk bertentangan dengan nilai yang menjadi kesepakatan keluarga, maka penjatuhan sanksi harus dilakukan. Kalau kemudian nilai yang dianut itu adalah nilai yang begitu luhur, namun kemudian dilanggar, maka resikonya adalah penjatuhan sanksinya juga akan lebih besar. Namun saya mengatakan ini bukan membenarkan perilaku kejahatan tersebut ya, tapi saya mencoba melihat dari perspektif yang berbeda bahwa boleh jadi ini merupakan ilustrasi yang negatif, ilustrasi yang tidak boleh ditiru tentang bagaimana kohesivitas keluarga akhirnya digunakan dengan cara yang menyimpang untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh mereka. Baik, Mas Reza, tapi teorinya apakah memungkinkan satu keluarga mempunyai ibarat kata moral yang tidak begitu baik, Mas? Mungkin ada unsur-unsur lain? Ketika Mbak April atau Mbak Nisa mengatakan moral yang tidak begitu baik, kita gunakan narasi itu karena kita melihatnya sebagai outsider, sebagai orang yang berada di luar. Sementara bagi insider, yaitu bagi anggota kelompok itu sendiri, anggota keluarga itu sendiri, boleh jadi apa yang mereka lakukan sekali lagi merupakan cara yang salah apa boleh buat, cara untuk menegakkan nilai, cara untuk menegakkan sebuah aturan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota keluarga. Baik, kemudian kita nilai itu sebagai perbuatan yang amoral, ya kalau kemudian kita bandingkan dengan KUHP, kita bandingkan barangkali dengan nilai-nilai kewajaran yang secara subjektif kita punya, maka perbuatan tersebut akan kita nilai serba negatif. Baik, Mas Reza tadi mengatakan sekeluarga ini meluapkan emosi terhadap korban yang adalah adik atau kakak dan juga anaknya sendiri. Sudah hilangkah maksudnya rasa cinta terhadap anak maupun terhadap adik atau kakaknya karena kasus misalnya mempermalukan keluarga gitu? Mbak Nisa, walaupun di dalam rumah itu ada sekian banyak orang, kalau tidak salah dengar tadi ada 9 orang ya, tetap pihak kepolisian harus melakukan identifikasi sesungguhnya siapa yang sungguh-sungguh berniatan melakukan pembunuhan terhadap korban. Siapa pula yang kemudian ikut serta dalam pembunuhan tersebut, dengan kata lain siapa yang mempermudah aksi pelaku untuk menghabisi korban. Dan siapa pula orang-orang yang sebetulnya menjadi saksi yang tidak ada sangkut pautnya dengan aksi pembunuhan tersebut, tapi
berada di waktu yang salah, berada di tempat yang salah. Tetap harus disisir sedemikian rupa menjadi 3 kelompok orang, sehingga bisa dipastikan siapa yang menjadi pelaku utama, siapa yang kemudian sesungguhnya sama sekali tidak bersangkut paut dengan aksi kejahatan itu. Baik. Kita Baik, kembali ke Kapolres Bantaeng, Pak AKBP Wawan. Pak Wawan, bagaimana mengenai hukuman, Pak? Tadi sempat disinggung sedikit oleh Mas Reza mengenai hukuman untuk hukuman sekeluarga ini, bagaimana prosesnya? Baik, untuk ancaman hukuman bagi pelaku itu akan kita kenakan pasal kekerasan terhadap anak dengan pasal pembunuhan di KUHP. Baik, Pak Mbak, Wawan. saya tambahkan terkait motifnya, ya tentunya kita tidak berhenti ya. Yang isu berkembang di lapangan mengenai ilmu hitam dan sebagainya, tetap tidak tertutup kemungkinan tetap kita lakukan untuk mengurai motif-motif lain. Ancaman hukumannya berapa tahun, Pak? Ya kalau terbukti pembunuhan berencana bisa ancaman hukuman mati. Hukuman mati. Kemudian kalau pembunuhan itu bisa seumur hidup dan sampai 20 tahun gitu. Baik, Pak Wawan, tadi Anda mengatakan selain korban masih ada 3 orang lagi yang disandra dan juga sempat disiksa. 3 orang ini siapa, Pak? Apa alasannya mereka disandra oleh satu keluarga ini? Ya, sebenarnya yang disandra itu hanya satu, yang terakhir, Irfandi. Kalau 2 orang itu, ya, itu atas nama Usman dan Zainal. Ya, kalau Usman itu yang diduga ada hubungan dengan korban. Ya. Usman, kemudian Zainal juga keluarga daripada pelaku sendiri. Nah, pada waktu itu ada pemaksaan sehingga ada pembacokan gitu. Baik, sebenarnya apa alasan penyanderaan? Untuk penanganannya itu nanti penanganannya terpisah. Nanti para korban ini akan hari ini membuat laporan, ya kan kita kenakan pasal penganiayaan. Baik, Pak. Ada terduga atau pelaku yang masih di bawah umur, Pak? Sementara tidak ada, ya. Yang kita duga itu ya 2 orang itu sementara ini. Baik. Lalu bagaimana proses selanjutnya, Pak? Apakah memang para pelaku ini sudah didampingi kuasa hukum dan bagaimana selanjutnya? Iya, sementara belum ada kuasa hukumnya. Ya nanti kita tawarkan kepada pada pelaku ini. Ya, tentunya kalau tidak pun kita siapkan. Baik, Pak, untuk penyanderaan Irfandi sendiri, motifnya apa, Pak? Ini jadi Irfandi ini sambil lewat dia lewat di situ, kemudian diajak masuk. Irfandi sendiri adalah tetangga korban sendiri. Tetangga korban maupun tetangga satu keluarga itu. Nah, di dalam situ di antaranya Irfandi ini ditawarkan untuk menikah ke korban, tapi Irfandi sendiri menolak karena masih muda, dia masih 18 tahun gitu. Baik, jadi disuruh masuk ke rumah itu katanya disuruh melafalkan zikir atau sahadat gitu, Pak, benar, Pak? Ya, demikian. Sementara demikian. Nah, dari saksi inilah kita bisa mengungkap bahwa di situ memang ada pembunuhan dan bisa menceritakan detail tentang pembunuhan itu. Baik, kemudian Usman dan Zainal ini menderita juga beberapa luka, Pak, di tubuhnya. Apa alasan penyiksaan terhadap 2 orang ini, Pak? Ya, Usman ini sementara dia mengelak ya, dia tidak terima yang disampaikan oleh pelaku gitu. Ya, sehingga dia dilakukan pembacokan itu. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa pelaku atau eksekutor adalah anak pertama dan anak keempat ya, Pak, ya. Ini atas perintah ayahnya atau atas kemauan mereka sendiri mengeksekusi? Tidak. Yang nomor 1 itu adalah Rahman ini. Rahman ini yang penguasanya dia itu. Ya, dia yang keluarga lain itu takut sama dia. Bahkan ayahnya sendiri, Pak? Termasuk ayahnya sendiri. Jadi yang memilih atau membuat keputusan untuk mengeksekusi anak nomor pertama adalah ini Rahman. Ya, betul. Baik. Baik, kemudian ada yang beredar informasi bahwa memang satu keluarga ini terlibat ilmu hitam, Pak.
Dan menurut keterangan tetangga juga seperti kesurupan gitu pada saat mencegat 3 orang itu di depan rumahnya, Pak. Ya, sementara kita masih dalami ya tentang ilmu hitam itu. Pada saat pemeriksaan belum kita temukan ya. Itu. Jadi masih kita duga dengan emosi tinggi, satu keluarganya dibunuh ya, sehingga emosionalnya terganggu gitu. Sementara itu yang masih kita dapatkan. Baik, saya kembali ke Mas Reza. Mas Reza, berdasarkan keterangan Pak Wawan bahwa eksekutor adalah anak pertama yang berperan menguasai keluarga, bahkan ayahnya pun takut dengan dia, dan eksekutor adalah anak pertama dan anak keempat katanya Pak. Pak Reza, ini bagaimana? Anak menguasai orang tuanya, bahkan orang tuanya takut. Ya, walaupun kita gunakan kata anak, tapi kan sesungguhnya bukan anak-anak ya Mbak. Jadi tetap sudah dewasa yang memiliki power, memiliki kekuatan untuk mengintimidasi, memaksakan orang lain untuk tunduk, untuk patuh terhadap apa yang dia lakukan. Ini sebagaimana dengan spekulasi yang saya kemukakan tadi, walaupun judul pembicaraan kita adalah satu keluarga menyekap atau menyandra kemudian menghabisi seorang perempuan, tetapi boleh jadi harus disisir karena tidak semua anggota keluarga tersebut tepat untuk diposisikan sebagai terdakwa atau pelaku kejahatan. Ada mungkin yang menjadi saksi, ada yang mungkin menjadi, saya tidak tahu, mungkin juga layak untuk dipertimbangkan sebagai korban. Kalau kemudian anggota keluarga yang tidak menyetujui aksi kejahatan tersebut tapi mendapatkan ancaman sedemikian rupa dari pelaku. Baik, sisi lain menarik adalah ketika Pak Kapolres mengatakan karena korban adalah anak-anak, maka digunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sayang beribu sayang ya, kalau kita acu Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak meninggal dunia itu ancaman hukumannya adalah 15 tahun. Kalau KUHP memang pembunuhan berencana bisa sampai hukuman mati. Ya, saya yakin Pak Kapolres lah yang akan lebih jitu menentukan pasal mana, undang-undang mana yang akan diterapkan guna meminta pertanggungjawaban si ataupun para pelaku. Baik, Pak Wawan, saya kembali ke Pak Wawan. Pak Wawan, dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak karena korban adalah anak-anak ya Pak ya, berusia 16 tahun ya? Ya, kita ini dua-duanya kita itu dari KUHP pembunuhan berencana maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik, kemudian berdasarkan informasi juga yang kami dapatkan bahwa ada 1 sampai 2 orang yang sangat sulit untuk ditangkap. Itu siapa Pak? Apakah anak pertama dan anak keempat ini? Iya, jadi tentunya dari ke-9 ini ya menolak semua untuk ditangkap ya. Okay. Yang 2 itu yang eksekutor ini Rahman maupun Suyanto ini ya memang dia fisiknya masih muda dan kuat gitu. Itu kalau satu lagi kan bapaknya udah tua, kemudian satu lagi mantunya ada sakit ayan ya. Memang orang dua ini yang kuat gitu. Baik, dan dikonfirmasi 2 orang tersebut akan mendapatkan hukuman paling berat begitu ya Pak? Ya, jadi itu rencana. Jadi malam ini kita lakukan gelar perkara ya untuk menentukan ya status dari satu keluarga ini. Baik, terima kasih Pak AKBP Wawan Sumantri, Kapolres Bantaeng, dan Mas Reza Indragiri, psikolog forensik telah bergabung bersama kami di iNews Sore.